saya mimpi ketemu Bahar sama Rizik. Dalam mimpi saya si Rizik cuman pakai kolor, si Bahar cuman pakai kolor, duduk di bawah pohon sambil hujan-hujanan megang itu satu berdua daun talas. Nah, si Rizik sama si Bahar duduk di bawah pohon pakai daun talas satu berdua. Si Rizik nggak pakai baju, si Bahar nggak pakai baju, cuman kolor warna putih, celana boxer warna putih. Nah, mereka lagi ngomong berdua sama si Bahar, tapi omongannya sedih sekali, sedih campur malu di situ. Aku nggak tahu artinya apa. Nah, kalau biasa mimpi seperti itu mau malu mereka. Ada sesuatu ke depan bakal bikin mereka malu semalu-malunya. Misalnya terbongkar kedok misalnya. Pokoknya si Rizik dengan perut buncitnya, dengan gaya cebolnya, dia pakai kolor warna putih, si Bahar juga kolor warna putih. Kolor ini bahasa Jawa ya, bahasa di Pulau Jawa ya, kolor celana pendek, celana boxer gitu. Cuman ada kantong di sini. Si Rizik pakai celana ada kantung di sini. Celana pendek ada kantung di sini warna putih. Bahan kayak bahan karung segitiga biru itu. Nah, jadi duduk sambil megang daun talas di bawah hujan, di bawah pohon. Ada pohon tuh besar rindang, dia pakai ini. Nah, saya nggak jauh dari mereka melihat gitu. Saya entah lagi ngarit. Saya lihat mereka ngapain si Rizik sama si Bahar di situ dalam mimpi. Gitu. Menyedihkan pokoknya. Dalam mimpi mereka menyedihkan seperti anak haram di padang mahsyar, saudara. Nah, itu istilah ya. Nah, si Rizik dan si Bahar seperti anak haram di padang mahsyar, seperti anak baju ngurau akhirat. Nah, seperti anak baju ngurau akhirat, seperti anak bajang di yaumil kiamah di padang mahsyar. Ke sana enggak ketolak, ke situ ketolak. Nah, jadi gitu. Dia sambil megang daun talas, sambil berpayung dengan daun talas. Si Bahar juga berdua. Nah, persis kayak anak yatim piatu. Begitu yang nampak dalam mimpi saya. Masalah arti ya artikan masing-masing aja, terserah. Tapi kalau dari mimpi, saya lihat dari mimpi, pemahaman saya tentang mimpi, mereka mau malu. Nah itu, mudah-mudahan jangan ya. Kita doakan mereka diberikan kesehatan gitu. Kemudian segera bertaubat. Jangan koar-koar begini, koar-koar begitu. Jangan fitnah sana, fitnah sini. Hati-hati, saya ingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini membara. Kalau api dalam sekam membara kan ada kepala otak kau. Datuk kau madamin api neraka jahanam. Api dalam sekam kan urusan kau. Kau semprotkan nanti sumur ajaib kau itu. Nggak usah kau ingatkan seperti itu. Kau siapa? Pak Prabowo siapa? Karena kalau Pak Prabowo ini terjadi sesuatu sampai meninggal dunia. Kalau Pak Prabowo sampai meninggal dunia artinya dia sudah ajal. Kalau memang diracuni pasti udah ketahuan dari awal. Kau nggak paham itu? Hah? Makanan ada pengamanannya. Lawatan ada pengamanannya, berlapis. Bukan tingkatan otak kau berpikir itu, Dor. Kau nggak sanggup berpikir, Dor. Kau cuman masih berpikir recehan, orang udah kemana-mana. Pengamanan dari sisi makanan, pengamanan dari sisi lawatan, dengan siapapun dia berinteraksi, itu full pengamanan lah kau. Kalau masih nyari mangan, minta sumbangan sama orang, nggak usah ngomong-ngomong pengamanan. Bukan siapa kali, bukan apa kali kau, woi. Macam apa kali dia rupanya. Belum tahu dia. Ini Fufu Fafa ini akan menjadi presiden. Fufu Fafa itu siapa? Gibran. Buktikan. Jangan cuma congor doang, ikut-ikutan si Rizik, ikut-ikutan si Bahar, ikut-ikutan si Bencong Bahar, Bencong Rizik, ikut-ikutan si apa itu si Bongsor, si Cebol. Hah? Buktikan, kalian buktikan. Coba, berani nggak buktikan? Nggak bisa. Tapi orang semua udah tahu, ya gerombolan kalian. Bahaya, hancur Indonesia. Apanya yang hancur Indonesia? Kalau Gibran jadi presiden hancur Indonesia, kawan-kawan. Bapaknya aja 2 periode nggak hancur Indonesia seperti yang digumamkan oleh kalangan kabib-kabib ini. Gerombolan si Rizik
yang mengatakan kalau Jokowi jadi presiden, Indonesia ini akan hancur, akan dipimpin oleh PKI. PKI akan bermunculan. Mana mulut kalian? Kalian siap berperang, berdarah-darah untuk menghalau Jokowi jadi presiden. Mana mulut? Kalaupun Gibran jadi presiden, nggak akan hancur Indonesia. Menotak kau aja, jengkel sama dia. Umur udah sebangkotan ini nggak jadi apa-apa, cuman jadi sampah masyarakat nih si Muhdor. Umur udah tua bangke, cuman jadi sampah masyarakat, cuman jadi pedagang air sumur Karawaman. Umur udah segini tua, ya, segini tua umur. Nggak usah ketar-ketir kau, biar orang lain yang mikirin, itu bukan tugas kau. Tugas kau berapa liter terjual air sumur Garomah, sumur ajaib, Dor. Itu aja kau urus. Kita tidak berharap dia menjadi presiden. Sedangkan dia mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Dari mana kau tahu dia mengatur dirinya sendiri nggak bisa? Kau mengatur diri kau sendiri nggak bisa. Cara bicara kau sendiri nggak bisa kau atur. Nasab sendiri kau aja nggak bisa kau atur dan kau jaga. Kau nggak usah ngurusin orang lain. Segitu-gitunya si Gibran, Pak Gibran, dia wakil presiden. Lah kau dari zaman dulu sampai sekarang masih jadi agen air ajaib. Air sumur kau jual itu, yang katanya Garomah itu, dusta, Muhdor. Aku bisa bersumpah dusta itu. Air sumur yang kau jual itu tidak ada keajaiban sama sekali, wallahi. Wallahi. Kubocorkan dikit, nanti kubocorkan lebih parah lagi. Itu cuma ladang mencari uang. Kalau mereka nggak jualan air sumur, nggak bisa makan. Kalau nggak jualan kebohongan, nggak jualan keajaiban cerita halu, mereka nggak bisa makan. Steril kah bang? Belum tentu. Belum tentu. Periksa itu. Air sumur yang dijual oleh si Muhdor ini belum tentu steril. Kalau masalah keajaiban nggak ada. Cuman yang percaya-percaya aja. Taulah orang yang percaya. Ya, orang-orang yang SDM rendah. Nah, orang yang SDM rendah. Kalau gua nggak percaya gua. Cuman dengan cara-cara seperti itu untuk menyambung hidup. Terus mau menghina orang lain. Mau ngatain Gibran nggak bisa apa-apa, untuk ngurus diri sendiri dia nggak mampu. Lalu untuk mengurus diri sendiri, untuk mengurus keluarga lu, untuk mencari uang halal aja nggak bisa. Ngasih makan buat keluarga kau, masih aja dongeng zaman dulu yang ditinggalkan sama datuk kau, sekarang kau teruskan dongeng itu supaya bisa makan. Itu membanggakan menurut kau? Memalukan. Jualan air ajaib. Malu kita. Malu. Tobat, tobat. Masih jualan air ajaib yang digembar-gemborkan beberapa tahun yang lalu. Apa nggak ada cerita lain, kerjaan lain? Berubahlah. Jadi kalau nggak mau dikata-katain, jangan ngata-ngatain. Ya kan? Jadi nggak perlu kau ingat-ingatkan. Ini hati-hati, nggak perlu kau hasut. Ini dengar ya, wakil presiden, dan seluruh pejabat yang ada dalam istana itu semua dalam pengaruh yang sangat aman. Nggak ada penyusup-penyusup main racun-racunan seperti itu. Kau fitnah itu. Kau banyak nonton film India, Muhdor. Bagus sekali kau jadi bandit film India tuh. Otak kau licik, jangan nganggap orang lain licik. Paham kau? Ini ku ingatkan untuk kedua kali untuk kau, Muhdor. Kalau kau otak kau licik, jangan kau anggap orang lain juga licik seperti kau. Kau dari mata, alis kau, mulut kau, tatapan kau udah kelihatan licik. Licik, pengecut tapi. Kau cuma bisa provokasi, menghasut, memfitnah orang lain melalui anak buah kau. Kau itu orang licik. Kalian kebanyakan licik. Makanya kalian satu aja aku, segerombolan kalian nggak mampu kalian lawan. Kenapa? Aku tidak pernah membawa kelicikan, kedengkian, hasut, nggak pernah aku bawa. Tetapi untuk melawan orang-orang licik seperti kalian, kita butuh kecerdikan. Seperti apa yang dicontohkan oleh Pak Prabowo hari ini kepada kita. Lawan segala bentuk kelicikan, iri, dengki, hasut dengan kecerdikan. Luar biasa. Itu pelajaran paling berharga buat
buat aku. Ya. Beliau tidak pernah dendam. Tidak dendam kepada orang. Coba lihat. 98 dia dicopot. 2024 dia malah melantik orang yang mencopot dia. Ya, gitu. Ini sudah lama terpantau orang ini. Jadi Muhdor, kau nggak usah sok-sokan. Tugas kau apa? Jangan kau paksakan sampai mau keluar biji mata kau supaya orang beli bekas air liur datuk kau. Jangan kau paksakan itu. Kau jaga tanggul, kau jaga air sumur, biar nggak bocor tanggulnya. Kau jual untuk yang mau beli. Ya, Dor. Gitu. Ya. Aku juga kenal kau. Aku dari kecil udah tahu nama kau. Udah aku bilang tadi kan? Dalam lagu Balonku Ada 5 ada nama kau di situ. Meletus balon hijau, Dor. Aku udah kenal kau dari kecil. Nama Muhdor itu udah ada dari kecil. Awas kesetrum mente. Kalau tegangan seperti tegangan si Muhdor itu nggak ngaruh buat aneh. Takutnya dia yang pegang gua nanti kesetrum. Nggak laku di Aceh model-model begitu. Oh, di Aceh model-model si Muhdor itu paling gua suruh angkat padi, besarkan badannya. Gua suruh tarik delman, tarik balok misalnya. Kalau nggak bisa, ya udah. Ngapain lu hidup? Muhdor boleh datang ke Aceh, kau punya kerjaan. Bantu gua narik balok. Leher kau itu bagus. Yang lain nggak ada manfaatnya kau. Kau jadi kerbau nanti, kerbau tarik balok. Otak kau nggak bisa pakai, otak kau licik, otak kau hasut, otak kau dengki, mulut kau apalagi. Kebun tarik no, kalau bahasa Aceh, kebun no. Kau datang ke Aceh, kita cari duit. Aku yang motong kayu, yang belah kayu, ya, motong-motong, jadi balok. Naikkan ke apa itu, ke kendaraan pengangkut, kau tarik leher kau cocok itu. Balonku ada 5, arfa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, Dor. Si Muhdor juru kunci, katanya kuncen sakti. Air sumur diperjualbeli, saudara. Ya Umar Muhdor. Ada dalam lagu namanya. Muhdor. Dor. Sedih sekali hidup kalian kayak sekarang. Ngaku cucu nabi, ngaku cucu wali, ngaku punya ini, ngaku punya itu, ngaku pejuang, ngaku datuk paling berharga, padahal sampah. Kalian kan cuman bungkusan-bungkusan sampah yang dibungkus dengan rapi. Orang menganggapnya, hei, bungkusan bertuah. Kalau mereka nggak bisa melihat, Muhdor, kibin-kibin kau nggak tahu kau siapa. Kalau TJ tahu. TJ ini meresahkan cari mangan kalian, ya kan? Si Aldo mengakuinya. Aldo Assegaf. Itu diakui. Meresahkan perjuangan dalam mencari mangan kalian. Begitu, Dor. Ya, begitu. Jadi nggak usah koar-koar. Kau pejuang, kau cucu ini, kau cucu itu. Belajarlah hidup di atas kaki sendiri. Jangan numpang sama nama datuk kau yang juga belum jelas. Ya, jangan numpang. Jelas saja kita malu numpang, apalagi nggak jelas. Tunjukkan karyamu mana, prestasimu apa. Kalau cuman sumur ditinggalin sama datuk, jual-jual air laku, gua juga bisa kalau kayak gitu. Cuman gua hapus semua itu. Karomah inilah sumur nenekku, sumur datukku, begini begitu cerita itu gua hapus semua, biar nggak bodoh orang. Kita untung, kalau gua mau untung gua. Sumur datuk gua, dulu datuk saya itu dikisahkan sebagai seorang pendatang dari kabilah fulan. Beliau punya sumur beliau itu garomah, segala bentuk penyakit sembuh, mulai dari koreng, kurap, kutu air segala macam, sampai orang nggak punya anak kalau minum dari sumur datukku bisa sembuh. Itu ceritanya dulu.
Aku bukan cucu durhaka, cuman aku tidak ingin orang itu terbodohi dengan doktrin tertentu, dengan pembodohan tertentu. Gua suruh timbun itu sumur. Timbun sumur itu. Biar kalian tahu, aku tidak ingin mencari makan dengan cara pakai nama datuk gua. Nggak pingin. Ya, nggak pingin. Nah, untuk yang tahu-tahu datuk aku kan, tahu kan? Dan nggak akan kusupil. Supil nanti malah kalian minta lagi air sumur itu. Apa ini? Awas TJ. Awas kuala TJ, Bahar Ulama. Ulat mai. Muhdor, badan aja gede, otak cilik. Gaya kau sombong, Dor. Sombong kali gaya kau. Petantang petenteng, macam bandit film India kau. Hei Pratap Singh, cocok nama kau. Nanti besok Pratap Singh. Untuk Habib Pratap Singh yang ada di Tanggul, ya kabar he. Kau pelihara kumis ya, putar. Ya, Pratap sambil ngising, menatap sambil ngising, Pratap Singh. Ngising di atas sumur. Biar laku, tambah bumbu. Astagfirullahaladzim. Kalau beliau tidak malu kepada Allah, maka Datuk Ana akan memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Ditanya, apa kali rupanya Datuk kau, Pak? Gitu ditanya. Apa kali rupanya Datuk kau? Siapa rupanya dia? Kapan dia kemana? Habis kau, Dor. Cuman heran aku, di Pulau Jawa, di Tanah Jawa, orang-orang kok gitu. Pada percaya begitu-gitu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal-hal seperti itu, saudara. Dengan kelingkingnya, ya, ingat, dengan kelingkingnya. Tetapi memadamkan api neraka dengan amalan, nah itu masih masuk akal. Amalan yang bisa memadamkan api neraka, bersedekah misalnya, ya kan, membaca ayat suci Al-Quran di sepertiga malam, sholat tahajud, itu wajar. Tapi kalau pakai kelingking, di situ ada unsur khurafatnya. Jadi begitu. Jadi hal-hal yang seperti kau koar-koar di media sosial ini nggak betul itu. Bohong kau banyakan. Ketua pun masih bohong, masih dusta, masih aja cerita biar orang kagum sama kau. Kalau nggak ada, ngapain orang kagum? Ceritalah yang benar-benar, yang jujur, yang apa adanya. Nggak si Rizik, nggak si Bahar, nggak kau. Hampir semua sama kalian. Makanya aku bilang yang baik-baik oknum. Yang model-model kalian ya semuanya seperti itu. Untuk kalangan habaib, yang baik-baik tinggal oknum. Ya, hampir semua. Cerita Datuk aneh bisa begini, Datuk aneh bisa begitu. Bukti nggak ada. Tujuan buat jualan air karomah, jualan air berkah. Ini nanti akan kita pugar kembali, akan kita alirkan ke rumah-rumah warga. Sejarahnya ya nggak enak, nggak bagus. Masa air liur Datuk dia dialirkan ke kita? Ini yang paling bodoh beli lagi. Ngapain gitu? Udah ambil air sumur, ambil air sungai yang jernih, yang bersih, yang steril. Kalau mau jadi inobat, udah baca Al-Fatihah. Baca bacaan-bacaan surah-surat yang memang dianjurkan untuk kita bacakan, untuk kita doakan melalui media air. Udah ngapain kita suruh-suruh sama orang? Kalau air sumur di tempatku, Muhdor, kalau sempat ada di tempatmu, sombong kau. Pasti kau tipu orang. Air sumur kamu katanya Garomah punya api. Rata-rata air sumur di kampungku itu punya api. Kalau kita bakar nyala dia, mengandung gas. Muhdor. Ya, mengandung gas, mengandung minyak. Di samping kampungku itu ada kampung. Pas di samping kampungku itu orang-orang nimba minyak, bukan nimba air. Jual minyaknya, dijual. Kemudian datang pemerintah
katanya sumur ilegal. Tapi mereka nggak nutupin, nggak. Kasihan kepada masyarakat. Nah, gitu Muhdor. Kalau di kampung kalian udah ajaib gitu ya. Di kampung gua anak-anak nimba pas diangkat minyak, Nah, badan besar, muka besar, otak nggak ada. Apa yang saya pesankan kepada untuk Bapak Prabowo ya, dengarkan ya. Kalau ini saya pesan, saya kenal sama beliau. Bukan tidak kenal, saya kenal kepada beliau. Semua orang kenal sama Pak Prabowo, hai Muhdor. Ngujung kah pule? Semua orang yang ada di Indonesia ini pasti kenal Pak Prabowo, bukan cuman kau, si paling kenal. Betul nggak yang ku bilang? Semua orang yang ada di Indonesia ini kenal sama Pak Prabowo, bukan cuman kau. Dor. Dia tahu, mudah-mudahan dia ingat. Berhati-hati Bapak Prabowo. Ah, tuh kan India Kling katanya. Ah, ini cocok jadi bandit film India nih. Apa ini? TJ kenapa jadi putih? Kau nggak usah heran. Aku memang berubah-ubah. Aku kan bunglon kata kalian. Bidang di istana atau di luar? Pekerjaanku memang bunglon. Penyamaran. Dari segi makanan, minuman, segalanya harus Bapak Prabowo ini ada orang yang dipercaya. Hai Muhdor, presiden itu siapapun yang jadi presiden, yang diangkut ke istana, orang-orang yang akan menjaga dia, orang-orang yang membantu dia, tentu orang-orang yang dia percayai, bukan yang ditunjuk oleh negara, tetapi yang memang persyaratannya memenuhi. Contoh misalnya ajudan harus dari militer, tentu walaupun dia militer, dia adalah orang kepercayaan dia. Hai Muhdor ngak-ngak. Nak pulih-pulih bangai tika. Mak lihat buat le. Puana kah? Pap mah tu. Puana. Anak siapa kau? Oh bodoh sekali. Muhdor. Bandit film India. Kau mau main film kau? Kau lebih bagus main film jadi bandit film India daripada pura-pura cosplay jadi wali, cosplay jadi encuk wali, gaya-gaya penjilat. Ngaku-ngaku pejuang, ini mukanya. Apa yang saya pesankan kepada untuk Bapak Prabowo ya, dengarkan ya. Kalau ini saya pesan, saya kenal sama beliau. Bukan tidak kenal, saya kenal sama beliau. Saya juga kenal, teman-teman juga kenal Pak Prabowo. Semua orang di Indonesia, bahkan sebagian orang yang ada di dunia ini kenal Pak Prabowo. Gak usah sombong, biasa aja. Gua kenal Pak Prabowo. Kalian kenal nggak? Hah? Siapa sih yang nggak kenal Presiden Republik Indonesia, mantan Menhan, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat, menantu orang nomor 1 di Indonesia waktu itu, menantu presiden nomor 2 di Indonesia? Siapa sih yang nggak kenal? Lu aja kegeeran, Dor. Kalau lu gua kenal, dari kecil gua udah dengar nama lu dalam nazam, sebuah nazam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dor. Nah, di situ ku tahu nama kau, Muhdor. Ada dalam nazam, adalah syair ketika gua masih anak-anak dulu. Nah, entah waktu itu lu juga masih anak-anak, gua nggak tahu dan gua nggak mau tahu siapa lu. Cuman mulut kau itu urem sedikit, biar nggak sok-sokan. Macam negeri ini punya mbah lu, nggak usah sok-sok pinter, sok cerdas, sok ngatur, sok ini, sok itu. Nah, bukan lu aja yang kenal presiden. Semua orang di Indonesia, semua masyarakat Indonesia mengenal presidennya, mengenal pemimpinnya. Nah, kau kan kemarin milih apa? Kau kemarin milih apa? Milih Abah Anies. Nah, kau nggak usah jilat-jilat kemarin, nggak usah. Nggak tahu kau di istana itu siapapun jadi presiden, orang-orang kepercayaannya duluan yang dikedepankan untuk mengurus makanan, untuk mengurus hal-hal pribadi. Nggak usah kau pun bilang kayak gitu. Itu sudah ada protokol seperti itu. Kau aja yang nggak tahu, nggak paham. Lanjut, nggak penting pun niat kau. Bapak Prabowo dalam segala bidang di istana atau di luar. Dari segi makanan, Seolah-olah yang ngajarin ini ngingatin boleh, tapi jangan sombong kayak deh. Nah, kita mengingatkan, kita menyarankan, kita memberikan masukan kepada pemimpin kita untuk berhati-hati. Tapi ini ada tendensi untuk memfitnah Gibran sebagai wakil presiden. Seolah-olah Gibran merencanakan
sesuatu strategi licik untuk membunuh Pak Prabowo. Ini orang-orang ini sebenarnya harus disterilkan nih. Ini harus disterilkan. Lu siapa, Muhdor? Lu cuman kuncen sumur, lu cuman pedagang air sumur yang berkedok keramat. Lu nggak pantas ngomong ini, lu nggak pantas seperti ini, lu bukan wali, lu bukan ulama, lu cuman agen air sumur, Muhdor. Kau nggak usah ngurus-ngurus seperti ini, ya. Kau urus itu sumur, ada kebocoran tanggul, ada kebocoran pipa, supaya kau bisa makan. Kalau sumur itu nggak bisa laku lagi, kau nggak bisa makan, Dor. Wallahi, Dor, kau nggak bisa makan, kau harus turun ke jalan lagi jualan tasbih. Sekarang jualan nama kakek lu. Kakek ana dulu, beliau merupakan seorang waliullah al-Qutub. Beliau adalah Habib Soleh Tanggul Al-Hamid. Beliau merupakan orang yang memiliki garomah yang Masya Allah, yang dengan garomahnya beliau bisa memadamkan api neraka jahanam kalau beliau tidak malu. Maka hari ini saya sebagai cucunya, saya sebagai orang yang meneruskan sumur ajaib, yang sumur ini nanti ke depan akan kita fungsikan kembali, akan kita bersihkan, akan kita pugar. Sumur ini pernah dituangkan air zam-zam. Masya Allah, saudara, jualan air sumur aja kalau lebih cocok, ya. Jualan air sumur aja kau. Agak usah ngatur-ngatur presiden, agak usah memfitnah-fitnah, membentur-bentur presiden dengan wakil presiden. Presiden itu udah cukup-cukup tahu watak karakter kalian. Iya, udah lama Pak Prabowo ketika didukung oleh orang-orang seperti kalian yang sok wali nggak menang, kalah. Kalau ada nggak mungkin diceritakan. Kenapa? Itu dijadikan sebagai amal soleh, sedekah jariah, sedekah untuk umat. Bukan sedekah jariah, boleh juga sedekah jariah. Ini kagak ada. Paling-paling kalau potong kambing pun bikin acara dulu, berembuk dulu. Ini mukibin mana yang kita tipu nih? Seolah-olah kita yang bikin acara. Kevin, 20 juta, 10 juta, 100 juta. Ente, Katolik, berapa? Malu. Islam jadi malu seperti itu. Saya sebagai seorang muslim miris. Gitu, miris sekali, bukan iris dengan kekayaan kalian dari hasil mengumpulkan jerih payah mukibin, enggak. Kami enggak iri. Justru kita malah miris melihat kalian. Kaya pun dari hasil sumbangan mukibin, sombongnya minta angin. Bukan lagi minta ampun, minta angin. Paham? Oh, bangsa Arab nggak pernah menjajah Indonesia. Ya jangan sampai. Jangan sampai kan? Jangan sampai. Jangankan menjajah mereka. Yang dari Tarim sana, jangankan menjajah. Negerinya dijajah, dia kabur. Gua nggak anggap kalian musuh. Dan gua nggak anggap kalian saudara. Saudara seiman, teje nggak seiman kita. Kami bukan penyembah kubur. Kami bukan orang yang memegang dalil kepada datuk. Kecuali datuk kita, dalilnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau dalil datuk mimpi, kemudian dijadikan dalil, gua kagak mau. Kagak mau ajaran seperti itu. Kenapa Habaib tidak pernah menunaikan ibadah haji dan umroh? Kata si Habib. Karena di makam Al-Imam Fiqihil Muqaddam itu setiap hari Nabi datang ke situ. Jadi Habib Fulan bin Fulan itu ke situ aja. Pret. Kau tahu? Haji itu adalah rukun iman yang kelima. Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kalau cuman mampu pamer mobil mewah, pamer bibir merah, pamer rumah mewah, pamer pakaian branded, tapi nggak haji. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Satu aja nggak kita tuntaskan, nggak kita laksanakan, maka batal Islam kita. Batal Islam kita. Haji itu wajib bagi yang mampu. Oh, masalah ada pelanggaran, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bilanglah, kalian kritik, boleh mengkritik pemerintah. Ingat, boleh mengkritik pemerintah. Itu sesuai dengan undang-undang kita, sesuai dengan konstitusi kita. Boleh mengkritik, tapi nggak boleh mencaci maki, walaupun presiden bukan lambang negara. Gitu. Boleh mengkritik.
Harus tepat sasaran, bukan memprovokasi. Kalian ngeklaim doa kalian paling terkabulkan, doa kalian begini, di dunia aja udah Allah nampakkan. Dan ingat, sebelum gua kritik kalian sedahsyat ini, gua udah sholat istikharah. Gua sholat minta petunjuk. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami kebenaranmu, yang harus kita bela yang mana, yang harus kita lawan yang mana, yang harus kita beranguskan yang mana. Bukan sekali dua kali. Dan TIJ ini bukan curhat ke foto foto siapa itu, foto Umar bin Hafiz, bukan. Kecuali itu non-muslim. Non-muslim itu bukan panutan kita. Bahwa seorang non-muslim di Thailand, ketika itu dia sedang galau, sedang banyak masalah, kemudian dia ambil itu foto Umar bin Hafiz, dia cium-cium, dia peluk, dia curhat. Kita itu bukan non-muslim Thailand. Kita ini muslim, curhat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada dato, apalagi dato udah mati. Apalagi suruh minta dato, minta uang. Bapak mati, bikin peti, terus kebumikan, pasang kotak amal di kepala. Bukan model begitu kita. Ya. Kita minta petunjuk dari Allah. Dan beberapa kali berturut-turut saya bermimpi. Nah, cerita mimpi ini. Mimpinya gimana TIJ? Nggak boleh diceritakan. Setidaknya saya udah tahu. Udah tahu. Emang saya Habib, tukang cerita mimpi. Kalau ada orang bermimpi sebagai petunjuk, bermimpi bertemu dengan Nabi, nggak akan diceritakan. Kenapa? Takut dia nggak mimpi lagi nanti. Ada pengalaman misalnya, bertemu dengan Nabi secara yaqdatan misalnya, dengan izin Allah. Dia nggak akan cerita ke sana kemari. Apalagi dijadikan sebagai cover untuk ngamen. Supaya orang-orang simpati, supaya saku celananya longgar, supaya dompet-dompetnya gampang terbuka. Bukan model seperti itu kita. Jualan cerita, jualan khurafat. Ada nggak Kiai Mat caci maki polisi? Bilang polisi itu anak pramuka. Bilang polisi itu wereng coklat, mengatakan polisi itu anak TK. Kalau Habib banyak ketika ngamen dia, nyari duit dia, dawir dia, ngomong kayak gitu. Kalau ada polisi yang salah, itu aja yang kita kritik. Kalau saya nih Bib, saya nggak ada segan-segannya sama kalian dikit pun. Jangankan kalian, Fakih Mukaddam berani gua roasting. Cuman dia bestie gua, dia kena fitnah sama cucu-cucunya katanya sama gue. Nggak ada TJ kena kualat kawan-kawan. Tunggu apa lagi? Yang pernah dipersekusi oleh FPKI, yang pernah dipersekusi oleh Habaib, yang pernah dipersekusi oleh Mukibin. Kalian tunggu apa lagi? Bikin konten. Ini baru amar ma'ruf nahi mungkar. Meluruskan akidah yang diselewengkan oleh para Habaib. Ya Umar Muhdor, berikan hambamu ini uang, berikan hambamu ini pulus, berikan hambamu ini pesa, kata orang Pakistan. Gua cek ombak, gua posting beberapa video gua di Facebook. Gua pikir ada yang caci maki gua, ternyata banyak yang ketawa ngakak. Mereka ngakak. Ini orang kebanyakan minum air rendaman tali pusat katanya. Gua pikir gua sendiri. Ternyata ketika gua kirim video-videonya untuk teman-teman gua, untuk ustadz-ustadz kita, untuk kiai-kiai kita, untuk tengku-tengku kita, cuman mereka nggak suka caci maki. Kalau mereka memang memperbolehkan caci maki, mereka juga ikutan. Mereka jawab apa? Udah, kamu aja yang lanjut gitu. Tapi jangan terlalu parah gitu. Kalau mereka seperti itu, kita jangan sampai begitu katanya. Dia kan nasehat gitu. Gua merasa udah sehat, nggak perlu nasehatin lagi gitu. Oh sombong TIJ, bukan begitu. Obatnya ya harus memang begitu. Kita nasehatin Habib itu dengan cara baik-baik, mereka nggak mempan. Gitu. Lihat cara TJ ngedidik Habaib yang muda-muda ini. Di Bahar misalnya, si Rizik. Kalian tahu cara didik TJ? Ya gini. Ku didik begini. Mereka nggak bisa apa-apa kan? Mengkualatkan nggak bisa. Mengepung TJ nggak bisa. Mempersekusi TJ nggak bisa. Jangankan mereka, datuk mereka pun kalian panggil. Panggil datuk kalian satu-satu, suruh baris. Datuk kalian panggil. Kenapa? Ulama datuk mereka.
pejuang datuk mereka. Ya kan? Yang berperang mengusir penjajah di Nusantara ini datuk mereka. Terus datuk kami ngapain? Sakit kali hatiku ketika mendengar itu. Hah? Semua kalian HI, itu datuk kalian, itu datuk kalian. Kalau itu datuk kalian, kenapa keturunannya enggak kalian akui sebagai bagian dari kalian? Kalau dulu, gua kagak pernah mau jadi bagian daripada mereka. Sontoloyo, pembual. Apa yang saya bahas di live saya, semuanya saya pertanggungjawabkan. Baik di dunia maupun di akhirat. Ente mau bantah gimana? Coba bantah, aneh mau dengar. Ente yang katanya cucu pejuang lah, cucu pahlawan lah, cucu tuanku Imam Bonjol lah, cucu pitung lah. Ente nggak cocok jadi cucu pitung, cucu lutung. Masa dalam setahun ganti datuk entah berapa kali. Terus nuduh kami gonta ganti datuk. Kalau TJ dari dulu memang datuk TJ itu apa ce? Apa ce? Orang hutan gitu. Jadi orang hutan itu nggak kampungan, bukan seperti kau. Ngaku orang kota, gaya kampungan. Mulai dari cara berpakaian, cara make up, cara jalan, norak. Cara didik bini, kemudian cara nyari popularitas, norak. Jadi orang hutan itu nggak kampungan. Ya, orang hutan itu nggak ngaku abah ane lebih tua dari ane. Ane turunan Nabi ke-29, abah ane turunan Nabi ke-33. Berarti abah ane lebih tua dari ane. Abah ane manggil ane datuk. Nggak ada orang hutan seperti itu. Orang hutan tahu yang mana adik ipar